Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Anissa Katili dengan NIM X9525081143, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025, program studi Manajemen Pendidikan dan Layanan Bisnis di Universitas 11 Maret. Hari ini saya akan melakukan ujian kinerja di SMK Negeri 1 Gorontalo dengan materi layanan prima. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesiapan belajar ya, dari kerapian dan kebersihan. Kelas alhamdulillah sudah dalam keadaan rapi. Kira-kira kalian punya baju dalam keadaan rapi laki-laki? Oke. Sebelum itu kita mulai berdoa dulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Oke. Siapa namanya? Wahyu. Oke, Wahyu. Oke, dipimpin oleh Wahyu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak. Apakah ada yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? 5 orang. Oh iya, 5 orang. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita bernyanyi dulu lagu nasional ya. Adik-adik tahu lagu nasional tentang Garuda Pancasila? Tahu. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, kita di satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Oke, sebelum itu kita research dulu ya, supaya dalam pembelajaran kita lebih semangat lagi. Nanti ikuti arahan dari video ya. Oke. Oke, sudah lihat kan? Kita buat sama-sama ya. Silakan berdiri ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi itu memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Tugasnya ini semoga selanjutnya dalam menerima materi hari ini. Kita mulai materi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
layanan bisnis di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke, sebelum memulai pelajaran, mau bilang dulu tentang persepsi memperhatikan rasa ingin tahu tentang pelayanan prima. Ada yang tahu apa itu pelayanan prima? Ya, secara profesional melayani pelanggan dengan baik dan pelanggan puas. Oh iya. Jadi pelayanan prima itu memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini ada dua, yaitu melalui kegiatan pembelajaran peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian layanan prima. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh konkret tentang cara berpenampilan diri rapi dengan menggunakan pakaian sekolah. Itu tujuan pembelajaran. Jadi di teknik dasar layanan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu ada 4. Yang pertama ada konsep pelayanan prima, yang kedua ada standar penampilan pribadi, dan yang ketiga ada prinsip pelayanan prima, dan yang keempat ada memberikan bantuan pelayanan pada pelanggan. Kita bahas satu-satu ya. Oke, jadi konsep layanan prima itu adalah layanan prima menurut Sweety adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal, berdasarkan standar dan proses pelayanan. Jadi, pelayanan prima atau excellent service adalah pelayanan yang diberikan sesuai standar kualitas terbaik untuk tujuan pencapaian kepuasan pelanggan. Oke, jadi itu konsep pelayanan prima ya. Kemudian ada standar penampilan pribadi. Di sini ada standar penampilan pribadi itu ada bidang kerja, manajemen perkantoran dan layanan bisnis sangat dekat dengan pelayanan langsung kepada pelanggan atau kolega organisasi, bahkan langsung menangani atau bertemu. Untuk itu, dasar utama yang merupakan pelaksanaan teknik pelayanan di bidang ini adalah pegawai atau petugas harus menerapkan standar penampilan pribadi terlebih dahulu sebelum melakukan pelayanan memberi pelayanan. Jadi ini di standar penampilan pribadi itu adalah mencakup beberapa hal. Yang pertama itu adalah kebersihan pribadi, kemudian ada penampilan gaya rambut, gaya berpakaian, sama sikap. Itu dia. Kemudian ada prinsip pelayanan prima. Jadi prinsip pelayanan prima merupakan cara untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggan. Untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggan dapat dilakukan melalui konsep 3S. Jadi 3S itu adalah senyum, salam, dan sapa. Itu penting. Atau konsep attitude, attention, dan action. Jadi ibu jelaskan ya. Attitude adalah respon yang baik kepada pelanggan. Kita harus merespon baik kepada pelanggan. Apapun yang oleh pelanggan kita harus siaga. Kemudian attention itu memberikan perhatian dan respon yang baik terhadap pelanggan. Yang ketiga adalah action. Action itu melakukan tindakan kepada pelanggan jika ada yang perlu dicatat, ada yang perlu dilakukan pembayaran, dan yang terakhir itu melakukan jika ada komplainan. Perhatikan gambar ini ya. Ada yang tahu gambar apa ini? Ya. Jadi gambar A ini menunjukkan jika dia seorang waiters. Tapi lihat, waitersnya ini mukanya lihat tidak sesuai dengan apa yang ibu ada jelaskan tadi. Mukanya tidak ramah. Nah, kemudian yang kedua, coba lihat. Yang kedua, ini dia senyum.
senyumnya malahan lebar. Oke. Jadi aku mau menunjukkan sebuah video ya. Nanti amati videonya ya. Minutes later. Sebelumnya saya mau nanya nih, kenapa perusahaan saya itu bisa begini? Saya berhubung dari tadi sekitar 30 menit, tahu di mana? Terus ini juga tinggal saya makan, saking lamanya nggak makannya. Terus yang kedua, enggak tuh dari awal saya lihat ya dari yang minum ada makan, enggak tuh nggak dapat dikategorikan enggak tuh nggak ramah. Terus sekarang saya mau ketemu manajer mbak sekarang. Oh kayaknya manajer masih bangun sekarang. Tadi saya mau ketemu sekarang. Tapi dia nggak bisa pak. Jadi saya mau tahu kamu untuk kamu sekarang di sini. Nggak bisa pak maaf sekarang. Nggak bisa pak. Terus kamu jelasin kenapa senang saya itu lama banget dari tadi. Maaf kak. Kita mau senang itu selalu naik aja. Sekarang kamu manajer mbak sih nggak bisa kamu. Ada masalah apa ya? Ini mbak, masalahnya tuh tadi udah mengatakan makanan mbaknya juga lama. Terus kedua mbaknya nyuruh jutek mbak, editnya kurang. Terus sekarang saya mau ketemu dengan mbak sekarang. Baik, sebentar saya menjelaskan dulu manajernya ya. Kak. Belum selesai. Baik. Saya mau makan sama. Oh, jadi manajer saya. Tadi kan mbaknya masih jauh. Sebelumnya saya tidak terlalu permasalahan misalnya lama, tapi itu dari karyawan baru ini yang kurang banget mbak. Jadi saya mau kasih sebenarnya saya itu punya SOP nggak sih mbak? Tentu kalau punya SOP yang lain, saya mau kasih manajemen sebagai kalian yang lain. Jadi saya maafkan kalau ini sanksi. Bagaimana pendapat kalian mengenai masalah yang dihadapi oleh pelanggan dan pelayanan yang tadi? Ada yang tahu dan bisa memberikan permasalahannya? Ya, komplain apa? Pelayanan kurang baik. Pelayanan kurang baik. Jadi kesimpulannya, jika terjadi sesuatu masalah yang tadi, kita harus segera cari untuk menenangkan pelanggan agar dia tidak marah dan dia tidak cepat melaporkan atau akan mengadukan masalah itu. Jadi kita harus segera minta maaf dan mencarikan solusi bagaimana misalnya kalau misalnya makanannya yang dia komplain, berarti kita harus mengubah makanannya. Atau dalam pelayanannya berarti harus minta maaf dan memperbaiki kesalahan dari pelayanan itu agar tidak ada komplainan lagi terhadap bisnis atau restoran yang akan yang terjadi, supaya restorannya juga tidak akan mendapat citra yang buruk jika pelayanannya seperti itu. Oke, karena tadi kita sudah mengamati video, kemudian ibu akan membagikan kalian 3 kelompok. Oke? Jadi di sini adalah kelompok 1, di situ kelompok 2 dan di situ kelompok 3. Tapi sebelum itu ibu bagikan dulu lembar peserta didiknya ya. Ya. Jadi ini kelompok 1. Ini kelompok 2-nya. Ini kebetulan saja nama-nama kelompoknya saja. Ini kelompok 2. Dan ibu akan memberikan waktu untuk mengisi dan mencari jawaban dan solusi di
konsep sikap itu tuliskan di situ jawaban dan kesimpulan. Kalau yang kelompok 4 tentang konsep pelayanan terima berdasarkan perhatian. Tadi kan sudah dijelaskan kan, berdasarkan perhatian itu yang bagaimana. Terus jangan lupa kesimpulan kelompoknya ya, nanti akan dipresentasikan. Kemudian yang ketiga kan tentang berdasarkan konsep tindakan, action. Tuliskan tentang kalian pelayanan terima berdasarkan konsep tindakan atau action. Terus tuliskan kesimpulannya ya. Karena berhubung sudah selesai semuanya, jadi kita segera akan presentasikan kelompok ya. Oke, jadi akan presentasi hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok pertama, presentasi hasil diskusi kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan. Pertama-tama mari kita perkenalkan. Halo, nama saya Setia Kiaman. Saya Sifaya Pandobel. Narang makannya bulat. Saya Taulanda Siasati. Saya Sidana Fadil dulu. Saya Saporia Universitas Terakhir. Baik, langsung saja kita dengarkan materi yang akan dibaca oleh Paula. Baik, materi yang akan kita jelaskan adalah pelayanan terima berdasarkan konsep sikap atau attitude. Memberikan layanan dengan menekankan pada perilaku, cara bersikap, dan etika yang mencerminkan penghargaan kepada pelanggan. Modal utama untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan, menumbuhkan kepercayaan, dan membangun loyalitas pelanggan. Kesimpulan yang kami dapat itu menekankan bahwa kualitas produk atau sistem tetapi terutama oleh cara berkerja dan perilaku terhadap pelanggan. Sikap ramah, sopan, sabar, empati, jujur, percaya diri, dan bertanggung jawab akan menciptakan pelanggan yang menyenangkan, menumbuhkan rasa percaya, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Terima kasih kepada pemateri atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Ada Ibu. Hah? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Ada yang memberikan tanggapan ya? Dimakan ya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 4, yaitu mengapa sikap ramah dan sopan
disepakati sebagai metode pelayanan untuk memastikan kepuasan pelanggan. Kesimpulan kelompok kami mengenai pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan efisien adalah suatu tindakan nyata yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebelum menutup presentasi ini, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya dari kelompok ketua akan mulai dari pertanyaan. Bagaimana pelayanan prima bisa diterapkan di sekolah? Bisa diulangi kembali. Ulangi kembali soalnya pertanyaannya. Bagaimana apa? Pelayanan prima Ya, bagaimana pelayanan prima bisa diterapkan bisa diterapkan? di lingkungan sekolah. Oh, bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Bagaimana pelayanan prima bisa diterapkan dalam lingkungan sekolah? Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab. Perhatikan jawabannya ya. Ya, pelayanan prima tidak hanya berlaku di dunia bisnis, tapi juga bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Intinya adalah memberikan layanan terbaik agar semua warga sekolah, siswa, guru, orang tua maupun staf merasa dihargai dan nyaman. Apakah bisa terima? Bisa. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kita sudah tidak ada yang ingin bertanya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasi kelompok semuanya kan? Alhamdulillah. Materinya juga sudah dibahas. Jawabannya juga alhamdulillah sudah baik. Dijawabkan ya. Jadi dalam pelayanan prima itu kita memang harus memberikan ini terhadap pelanggan, tidak boleh membuat kecewa para pelanggan. Karena kalau mereka sudah kecewa, mereka tidak akan percaya lagi. Kepercayaan itu nomor satu dan paling penting. Jadi kalau untuk perhatiannya juga seperti itu. Jadi attitude itu sikap. Jadi sikap kita itu tidak boleh marah-marah, tidak boleh tidak senyum, tidak boleh mukanya jutek. Itu tidak bisa, harus tampak seperti alami jika memang kita ingin melayani dengan setulus hati. Itu adalah poin pertama dari pelayanan prima. Harus benar-benar memperlihatkan kalau kita itu memang menjual, bukan cuma menjual produk. Kemudian tentang action juga, kita juga harus siaga, mencatat apapun yang dibutuhkan, terus melayani pelanggan dengan cepat, terus menanyakan jika ada keluhan atau jika ada komplain atau apa yang bisa dibantu. Jadi selama mungkin agar pelanggan itu senang dan mereka akan balik. Jadi tadi sudah mengerjakan tugas kelompok, bisa Ibu minta pekerjaan kelompok kalian. Kita akan mengerjakan tugas mandiri ya. Kita akan melakukan lembar dan akan kalian kerjakan ya. Bagikan ke teman-teman. Itu hanya bulat saja. Terserah mau bulat, mau kali, yang penting ada jawabannya. Semua sudah ada lembaran jawabannya? Ya. Oke. Jangan lupa tulis nama
presentasinya. Ibu mau bertanya dulu. Ada yang susah di soal tadi? Ya. Kita sudah mengerjakan tugas kelompok dan kita sudah mengerjakan tugas individu ya. Jadi ibu melakukan refleksi dulu. Apakah pembelajaran dasar-dasar manajemen, perkantoran dan layanan bisnis dengan pokok materi pelayanan prima ini menyenangkan? Ya. Apa yang menyenangkan di sini? Sudah paham materinya? Ya. Ada yang mau memberikan kesan atau kesimpulan? Kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu kita bisa tahu apa itu pelayanan prima dan bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik. Ya, bagus itu. Memang kita dalam ilmu ini berarti kita tahu bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik. Jadi agar pelanggan juga puas. Ada lagi di dalam pelayanan prima itu bukan sekedar memberikan pelayanan saja ya. Jadi bukan sekedar memberikan pelayanan, tetapi merupakan seni memahami apa kebutuhan pelanggan dan memberikan solusi yang baik untuk pelanggan. Jadi adik-adik, sebelum ibu menutup materi hari ini, ibu akan memberikan penguatan untuk kepada kalian. Kalian harus selalu menjaga kesehatan kalian agar belajar lebih baik, tetap terus semangat dan berusaha untuk meraih prestasi kalian. Jadi di pelayanan prima banyak sekali materi yang harus kalian pahami, bukan hanya saja teorinya, tetapi kalian harus lihat poin-poinnya dan terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi materi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di materi selanjutnya. Oke, dengan bahagia seperti tadi kita memberikan doa dulu ya. Kita akan menutupnya dengan doa setelah belajar. Akan dibimbing oleh Wahyu. Oke. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.